Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi, video ini adalah bagian dari seri simulasi OSK Fisika SMA 2025 yang sudah saya kompilasi sebelumnya. Nah, soal-soal yang saya pilih di seri ini adalah soal-soal yang cukup membutuhkan konsep dasar atau soal yang dapat dikerjakan menggunakan beberapa alternatif teknik. Oke, ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa tonton hingga akhir karena akan ada informasi terkait tryout OSK yang akan saya adakan. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 17, yaitu soal tentang gerakan pendul pada batang yang bebas bergerak. Silakan dibaca soalnya terlebih dahulu. Oke, kita akan memulai dengan meninjau diagram gaya pada sistem ini untuk memahami fenomena apa yang akan terjadi. Pertama, ya ada gaya berat, kemudian ada gaya tegangan tali, dan ada gaya normal. Dan jika kita perhatikan sistem ini, M besar dan M kecil, maka kita bisa membuat suatu kesimpulan, yaitu sigma Fx pada sistem akan sama dengan 0, yang berarti momentum sistem di arah X akan kekal. Oke, itu yang akan kita gunakan. Dengan pertama, kita tinjau saat talinya vertikal, misal bola bergerak ke kanan dengan kecepatan V1, dan batang bergerak ke kiri dengan kecepatan V2. Momentumnya kekal, momentum awalnya bernilai 0, dan momentum akhirnya M kecil V1 min M besar V2. Sehingga V2 sama dengan M kecil per M besar V1. Persamaan pertama. Selanjutnya, energi mekanik sistem juga kekal, dan kita akan gunakan acuan energi potensial sama dengan 0, itu pada batang M besar. Sehingga untuk energi mekanik awal, hanya ada energi potensial dari bola atau bandul, yaitu sebesar M kecil G min L cos theta. Oke, itu karena dia punya ketinggian L cos theta, tapi di bawah batang. Dan untuk kondisi akhir, energi potensialnya adalah Mg min L karena talinya vertikal. Kemudian ada energi kinetik setengah M kecil V1 kuadrat ditambah setengah M besar V2 kuadrat. Oke, kemudian kita gunakan aljabar, sehingga di sebelah kiri kita punya suku dari energi potensial, MGL 1 min cos theta, sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah M besar. Nah, V2-nya kita substitusi di sini. Ya, kemudian kita perhatikan, kita bisa coret M kecilnya, dan kita akan mendapatkan V1 kuadrat sama dengan 2GL 1 min cos theta per 1 plus M kecil per M besar per sama 2. Oke, kita sudah dapat untuk kecepatan. Selanjutnya, karena kita ingin menghitung tegangan tali, kita harus memperhatikan gerakan M kecil. Nah, perhatikan bahwa M kecil itu bergerak melingkar terhadap M besar. Maka, kerangka yang perlu kita gunakan adalah kerangka terhadap M besar. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan kalau kita pindah kerangka adalah cek apakah percepatan dari M besarnya atau si kerangka ini 0 atau tidak. Saat talinya vertikal, maka gaya pada batang itu ada gaya berat, gaya tegang tali vertikal, kemudian ada gaya normal, dan gaya normal yang lain. Untuk sigma fx, ya di sini sudah jelas 0 karena semua gaya vertikal, dan karena dia tidak bergerak di arah Y, maka sigma f-nya juga 0. Maka kesimpulannya adalah, ya, percepatan M besar
di kedua arah sama dengan 0. Dan karena percepatan M besar 0, tidak akan ada gaya fiktif pada M kecil saat meninjau terhadap M besar. Tapi khusus saat talinya vertikal. Kalau talinya masih punya kemiringan, itu tetap akan ada percepatan atau gaya fiktif. Oke, selanjutnya kita akan tinjau M kecil terhadap M besar. Maka di sini ada gaya berat dan gaya tegangan tali. Ya, karena tidak ada gaya fiktif. Kemudian untuk kecepatannya, sekarang M besar akan diam karena kita tinjau terhadap M besar. Dan bola ini akan bergerak dengan kecepatan relatif sebesar V1 plus V2. Dan karena dia bergerak rotasi, maka dia pasti punya percepatan sentripetal terhadap M besar. Oke, untuk persamaan gaya di arah talinya, sigma F sama dengan M dikali A sentripetal, dan sigma F-nya adalah T min mg sama dengan M, percepatan sentripetalnya V1 plus V2 kuadrat per L. Oke, kemudian kita bisa substitusi V2-nya ke sini. Dan kita juga substitusi nilai dari V1 kuadrat, sehingga akan didapatkan bentuk tegangan talinya adalah mg dikali 1 plus 2 dikali 1 min cos theta dikali 1 plus M kecil per M besar. Dan untuk hasil angka akhirnya, T akan sama dengan 13,3 Newton. Ya, semoga video ini dapat membantu kalian memahami soal yang tadi dibahas. Dan ya, saya akan mengadakan tryout dengan 40 soal beserta solusi dalam bentuk teks dan video. Ya, informasinya kalian bisa cek detail di deskripsi. Dan silakan ikuti tryout ini bagi yang tertarik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini jika video dan channel ini membantu kalian semua. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.